Puji Tuhan, senang sekali saya pada kesempatan pagi hari ini boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara yang tetap setia beribadah, tetap setia mencari wajah Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang spesial bagi saya pribadi, karena hari ini adalah khotbah sulung atau khotbah perdana saya setelah beberapa hari yang lalu. Atas perkenanan Tuhan saya boleh dilantik, saya boleh ditabiskan menjadi pendeta atau menjadi pejabat dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saya percaya bahwa ini semua bukan karena kuat dan hebatnya saya, tapi sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang mau memakai saya. Dan saya percaya juga bahwa ini semua boleh ada, boleh terjadi atas kebaikan hati atau atas rekomendasi dari Bapak Gembala yang saya kasihi, Pastor Kuncara, juga beserta dengan Ibu Gembala yang ada, dan juga seluruh jemaat GBI Light of the City. Oleh karenanya saya dengan rendah hati mengucapkan terima kasih, dan saya memohon doa serta dukungannya terus bagi saya. Jangan sungkan untuk boleh memberikan arahan bagi saya, mengingatkan saya, bahkan bila perlu menegur saya, untuk saya boleh tetap menjadi hambanya, menjadi hamba Tuhan yang tetap setia dan berkenan di hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membagikan satu pelajaran Alkitab, dan ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena pada kesempatan pagi hari ini saya akan menceritakan buat Bapak Ibu Saudara dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Satu Alkitab hari ini akan kita kupas. Jadi Bapak Ibu Saudara, santai saja di rumah, duduk tenang, nikmati setiap kisah yang saya sampaikan, ambil pelajaran yang baik, ambil berkat yang baik. Yang penting jangan sampai ketiduran. Oke Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu ingat, publik Indonesia dihebohkan dengan Dewa Kipas, kalau pernah mendengar. Jadi ada pertarungan catur, dan Dewa Kipas dari Indonesia berhasil mengalahkan Grandmaster dunia, Gotham Chess saat itu. Meskipun ada klaim katanya ada kecurangan dan lain sebagainya. Lalu berikutnya Dewa Kipas akhirnya ditantang oleh Grandmaster catur Indonesia, Iren Sukandar. Bapak Ibu Saudara, yang menarik begini, saya yang nggak tahu catur, akhirnya jadi tertarik mencari tahu tentang permainan catur. Dan Bapak Ibu Saudara, permainan catur ini memang sesuatu yang menurut saya olahraga otak. Karena kalau dibilang gampang, tidak gampang. Kalau dibilang susah, ya lumayan susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dalam bermain catur, selain kita harus memikirkan langkah-langkah untuk menyerang atau untuk menjatuhkan lawan, tetapi kita pun juga harus memikirkan bagaimana jangan sampai kita diserang oleh lawan. Dan inilah menariknya, atau ini seni dari sebuah permainan catur. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi saya janjikan untuk saya membagikan kisah Alkitab hari ini. Kenapa? Karena saya melihat ada sebuah pola permainan catur dari Allah melawan iblis. Nah, tetapi yang menarik, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Allah yang amat sangat jenius. Allah adalah Grandmaster yang sejati. Sehingga dalam permainan, iblis berusaha untuk terus bermanuver, mau menjatuhkan Allah, mau menjatuhkan atau mau menghancurkan Tuhan. Tetapi nyatanya, dari awal Alkitab sampai akhir Alkitab, tidak ada ditemukan cerita bahwa iblis menang. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang pemenang. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian dari awal Alkitab. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Allah kepada iblis. Iblis yang menyerupai dalam bentuk ular saat itu, yang akhirnya menyebabkan Hawa jatuh dalam dosa. Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Dan yang menarik begini, ketika saat itu iblis
sudah dinyatakan oleh Allah bahwa suatu hari kepalanya akan diremukkan. Kepalanya akan diremukkan. Dalam pengertian lain, iblis akan dibinasakan. Oleh siapa? Oleh keturunan dari perempuan itu. Yang dimaksud adalah keturunan Adam dan Hawa. Sehingga iblis bertanya-tanya, siapa nih keturunan dari si Hawa ini yang akan meremukkan kepala si iblis ini? Meremukkan kepala seperti yang saya katakan, membinasakan iblis. Iblis terus bertanya-tanya sambil menunggu kapan si Hawa ini akan memiliki keturunan. Kenapa? Karena saya mau katakan begini, iblis tidak maha tahu. Sekali lagi, iblis tidak seperti Allah yang maha tahu. Iblis nggak maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iblis rajin mencari tahu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya dia terus menunggu kapan keturunan si Hawa. Dan kita tahu Hawa melahirkan Kain dan Habil. Dua bersaudara, Kain dan Habil. Suatu hari, Kain dan Habil mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Nah, saat itu iblis mulai berpikir, oh jangan-jangan keturunan si perempuan ini yang akan meremukkan kepala si iblis adalah Habil. Kenapa? Karena persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, setelah diincar, si Habil ini diincar oleh iblis saat itu, dan iblis menaruhkan iri hati, dendam di hati Kain. Hingga suatu waktu Kain membunuh Habil. Bapak Ibu pasti ingat cerita ini. Nah, ketika Habil sudah dikalahkan, iblis berpikir, oh saya berhasil, saya menang, saya mengalahkan keturunan ini. Tapi saat itu dia berpikir juga, tapi masih ada keturunan yang berikutnya, yaitu Kain. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata Allah kita nggak kalah langkah sama iblis. Kenapa? Karena saat itu Kain diproteksi, dilindungi oleh Allah dengan Allah memberikan sebuah pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh membunuh Kain. Sehingga iblis nggak bisa macam-macam sama Kain, dan keturunan dari Adam dan Hawa ini boleh terus beranak cucu, sampai akhirnya suatu ketika iblis melihat bahwa Adam dan Hawa terus memiliki keturunan, dan iblis mau mencoba menghancurkan keturunan-keturunan yang ada ini. Dengan apa? Dengan ia menebarkan bibit-bibit dosa. Dengan iblis ini menaruhkan rasa kebencian, menaruhkan rasa kecemaran, hawa nafsu, dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Yang ada manusia-manusia di bumi saat itu, semuanya banyak sekali yang berbuat dosa. Jauh daripada jalan Tuhan, jauh daripada apa yang disukai oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat suatu hari Allah merasa menyesal telah menciptakan manusia dan segala makhluk lainnya. Kenapa? Karena begitu kejinya semua tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan manusia. Gara-gara siapa? Gara-gara si iblis. Dia terus menaruhkan dosa, mengajarkan dosa, dan manusia ini jatuh dalam dosa. Sampai suatu ketika yang tadi saya katakan, bahwa Allah melihat kejahatan manusia ini begitu besar, sampai Allah akhirnya menyesali. Bapak Ibu Saudara, yuk kita buka Alkitabnya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 6 ayat ke-5 sampai ke-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Yes! Iblis merasa menang saat itu. Akhirnya semua keturunan dari Adam dan Hawa ini akan dihancurkan oleh Tuhan, akan dihabisi, akan dimusnahkan. Sehingga berarti dengan kata lain, tidak ada keturunannya dari Adam dan Hawa yang akan meremukkan kepala si iblis. Iblis ngerasa menang. Tapi Bapak Ibu Saudara, iblis kecolongan.
Kenapa? Karena Allah tetap selangkah lebih maju, selangkah lebih depan daripada iblis. Makanya saya mau bilang, Allah selalu terdepan. Sama-sama kita di rumah bilang, Allah selalu terdepan. Amin. Allah selalu terdepan. Kenapa saya katakan demikian? Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Masih di ayat lanjutannya. Ternyata ada seorang yang saleh. Ada seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Namanya Nuh. Dan saat itu Tuhan menghabiskan seluruh manusia di muka bumi dengan air bah. Tetapi ada satu keluarga, yakni keluarga Nuh. Nuh bersama dengan istrinya, 3 orang anak juga 3 orang menantunya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah semuanya sudah dimusnahkan, si iblis ternyata, oh no, ada yang selamat. Berarti dengan kata lain, keturunan dari Adam dan Hawa ini masih ada terus turun-temurun. Enggak semuanya habis, tidak semuanya dibinasakan. Berarti masih ada kesempatan untuk iblis diremukkan kepalanya. Setuju? Amin. Bapak Ibu Saudara, Nuh memiliki 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dari keturunan Sem inilah lahir seorang yang dinamakan Abram. Seorang yang bernama Abram. Bapak Ibu Saudara, Abram artinya itu ditinggikan atau mulia. Tetapi yang menarik, nama Abram diubahkan oleh Tuhan menjadi Abraham, yang berarti bapa banyak bangsa. Bapak Ibu Saudara, Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Tercatat dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Si iblis dengar, oh ternyata si keturunan si Abraham ini akan menjadi besar. Berarti menjadi sesuatu yang berbahaya, dianggap berbahaya buat iblis. Dan yang menarik dikatakan, ternyata dari keturunan Abraham akan berasal raja-raja. Raja-raja, kata raja inilah yang dicatat oleh iblis. Kenapa? Wah, jangan-jangan dari raja inilah yang akan muncul keturunan yang meremukkan kepala si iblis. Kenapa? Karena raja punya kekuasaan, raja punya otoritas, raja punya kekuatan, raja punya pasukan, dan lain sebagainya. Bisa saja iblis akan dihancurkan oleh raja. Dan semenjak saat itu, yang namanya raja diincar sama iblis. Dari Abraham lahirlah Yakub, Israel, keturunannya. Dari Abraham, iblis berusaha untuk bermanuver ingin menghancurkan keturunan Abraham saat itu. Iblis menutup kandungan dari Sarah sehingga Sarah mandul. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, iblis bisa berupaya segala macam cara untuk menghancurkan manusia. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Katakan amin. Sarah yang mandul di usianya yang tua, Allah sanggup melakukan kuasanya yang ajaib, membuka kandungannya sehingga Sarah bisa mengandung dan melahirkan seorang Ishak. Bapak Ibu Saudara, iblis kalah lagi. Sama-sama bilang, iblis kalah lagi. Bapak Ibu Saudara, dari Ishak inilah lahirlah keturunan Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya katakan, iblis ngincer raja-raja saat itu. Kenapa? Karena dianggapnya raja inilah yang mungkin punya potensi, punya kemampuan yang akan menghancurkan iblis saat itu. Bapak Ibu, akhirnya iblis mendekati raja pertama Israel. Siapa? Saul. Saul raja pertama Israel. Iblis selalu berusaha mempengaruhi Saul. Alkitab mencatat Saul seringkali dipengaruhi oleh roh jahat. Akhirnya Saul menyimpang di hadapan Tuhan. Akhirnya Saul tidak disukai di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena selalu melakukan hal-hal yang melawan Tuhan saat itu, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Bapak Ibu, Saul dianggapnya berhasil dikuasai oleh iblis. Sehingga Saul nggak mungkin untuk menghancurkan
kepala dari iblis. Tetapi yang menarik, ada seorang pemuda yang wajahnya kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Siapa dia? Daud. Daud, seorang pemuda. Dan saat itu Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi Daud, sehingga saat itu Daud berada dalam kontrol dan perlindungan Tuhan. Saul berusaha untuk terus-menerus untuk membunuh Daud, tetapi nyatanya Daud tidak pernah mati di tangan Saul atau siapapun orang jahat itu. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada dalam proteksi perlindungan Tuhan yang maha tinggi, nggak ada kuasa jahat pun yang bisa menembus kita. Katakan amin. Tidak ada kuasa jahat pun yang bisa menembus tagar perlindungan Tuhan atas setiap kita. Begitu pula yang dialami oleh Daud. Sekalipun terus-menerus berusaha untuk dibunuh sama Saul, tetapi Daud selalu lolos dari bahaya. Bapak Ibu, suatu hari Saul mati. Daud diangkat menjadi raja. Daud mau diserang sama iblis, tapi iblis gak pernah mempan. Kenapa? Karena Daud selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, rajin mencari wajah Tuhan, rajin memuji menyembah nama Tuhan. Sehingga sekali lagi saya katakan, orang yang punya hubungan yang bagus sama Tuhan, orang yang punya hubungan yang intim sama Tuhan, panah-panah iblis nggak bisa menembus orang tersebut. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, belajar dari Daud, bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Iblis nggak mempan untuk menyerang setiap kita. Amin. Nah, dari Daud lahirlah keturunannya yang bernama Salomo. Lagi-lagi iblis tetap mengincar keturunan raja ini, karena iblis sekali lagi berpikir jangan-jangan keturunannya ini yang akan meremukkan kepala si iblis. Akhirnya Salomo terperdaya dengan tipu muslihat iblis. Salomo jatuh ke dalam pelukan begitu banyak wanita. Ada 300 istri dan ada 700 gundik. Total 1000. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi masalah dari istri-istri Salomo ini, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah lain atau menyembah Allah asing. Sehingga si istri-istri ini berhasil menyondongkan hati Salomo. Tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi melekat kepada Tuhan. Sehingga Alkitab katakan bahwa Salomo tidak setia seperti bapaknya. Nah, dari Salomo turunlah dua anak yang ada. Kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Yang pertama, kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam. Dan satunya lagi kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua karena ulah iblis, dan selalu dibenturkan, selalu ditaruh permusuhan, kebencian, sehingga kedua kerajaan ini selalu berperang. Iblis bermain di sini. Nah, tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, iblis boleh terus berpikir untuk menghancurkan raja-raja Israel. Tetapi seorang raja di atas segala raja terlahir di dunia. Lahirnya bukan di sebuah kerajaan, lahirnya bukan di sebuah istana yang megah, istana yang mewah, tetapi seorang raja yang besar itu lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem. Dan ternyata ini di luar dari pengetahuan iblis. Iblis masih tetap nongkrongin kerajaan saat itu, tetap nungguin kerajaan, tetap bermain-main. Saat itu rajanya Herodes, iblis nongkrong di istananya Raja Herodes, tapi dia nggak tahu raja yang besar itu sudah lahir. Hingga suatu ketika tiga orang majus datang menjumpai Herodes dan menanyakan, di manakah raja orang Yahudi itu yang baru lahir? Wah, saat itu iblis kaget dan berpikir, wah, ada raja lahir. Jangan-jangan ini kecolongan si iblis. Iblis sampai nggak tahu ternyata ada seorang raja yang telah lahir. Saat itu iblis langsung kebakaran jenggot. Dia kaget, dia kecolongan. Akhirnya dia pengaruhi Herodes saat itu. Dan di bawah pengaruh iblis, si Herodes membuat keputusan untuk mencari semua anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, anak-anak laki-laki, untuk semuanya harus dibunuh. Semua harus
habisi. Iblis betul-betul saat itu udah betul-betul kebakaran jenggot. Udah gak pikir panjang lagi semua anak-anak. Kenapa? Iblis panik. Panik gak? Panik saat itu. Nah, sehingga betul-betul semuanya mau dibantai. Biar tidak ada keturunan dari Adam dan Hawa yang raja yang kelak akan menghancurkan kepala iblis saat itu. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah kita selalu selangkah lebih maju. Bapak Ibu Saudara, iblis gak bisa lebih pintar dari Tuhan kita. Katakan amin. Iblis gak bisa. Sehingga Yesus berhasil diluputkan dari segala mara bahaya. Berhasil diluputkan dari pembunuhan, pembantaian yang ada. Dan akhirnya kisah ini terus berlanjut. Si iblis berpikir kalau dia udah menang saat itu. Kenapa? Karena semua anak-anak laki-laki sudah dibunuh semuanya. Padahal dia nggak tahu saat itu Yesus dilarikan atau dibawa ke Mesir saat itu. Sehingga Yesus diluputkan dari pembantaian tersebut. Si iblis udah senang-senang saat itu, udah tenang-tenang, dipikir udah mati nih, udah habis semuanya. Suatu ketika ada seseorang yang memakai jubah dari bulu unta. Seseorang yang makannya belalang, yang minumnya dari madu hutan, yang selalu berteriak di padang gurun, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Nah, orang ini menarik perhatian si iblis ternyata. Wah, ini kok ada orang kayak begini modelnya nih. Atau jangan-jangan ini juga bisa nih keturunan Adam dan Hawa yang akan meremukkan kepala iblis. Iblis mulai mengintai. Iblis mulai memonitor pergerakan dari Yohanes Pembaptis. Suatu ketika Yohanes Pembaptis sedang mau membaptis, lalu muncullah seorang pemuda yang gagah. Seorang pemuda yang gagah saat itu. Ketika ia maju di hadapan Yohanes Pembaptis, mau minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu Yohanes Pembaptis malah dia merasa tidak layak untuk membaptis pemuda itu. Bahkan kata Yohanes Pembaptis, "Melepas kasutnya pun aku tidak layak." Wah, iblis mulai kaget. Siapa lagi nih pemuda ini gitu kan? Siapa lagi nih pemuda ini? Sampai akhirnya si pemuda ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena memang sudah haruslah demikian, tertulis demikian. Nah, ketika sudah dibaptis, keluar dari air. Dan saat itu apa yang terjadi? Langit terbuka saat itu. Lalu muncullah roh Allah yang menyerupai burung merpati. Dan seketika dari langit terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Iblis kaget. Berarti orang ini nih anak Allah yang sesungguhnya. Berarti ini loh keturunan yang akan meremukkan kepalaku. Iblis kaget. Kenapa? Disitulah ia baru bertemu atau melihat Yesus Kristus, Tuhan kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, iblis selalu salah langkah. Iblis selalu kalah dalam permainan catur melawan Allah. Sehingga betul-betul rencana Allah, rancangan Allah yang indah boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi iblis tetap gak habis akal. Iblis tetap selalu mencari cara. Nah ini loh, saya mau kasih tahu, iblis gak pernah capek-capek untuk menipu setiap kita. Iblis gak pernah lelah untuk bikin saudara dan saya jatuh. Begitu pula iblis gak pernah lelah bekerja. Dia tetap berusaha untuk mau menghancurkan Yesus saat itu. Iblis mencoba Yesus di padang gurun, tapi nyatanya apa? Failed. Gagal lagi iblis, nggak bisa mencoba Yesus. Iblis berusaha beberapa kali melalui ahli Farisi, melalui ahli Taurat saat itu gitu ya, mau membunuh Yesus, nggak pernah berhasil saat itu. Hingga suatu waktu, iblis memakai orang terdekat Yesus saat itu, muridnya Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, dipakai oleh iblis untuk menjual Yesus. Dan kita sama-sama tahu bagaimana ceritanya. Iblis bermanuver luar biasa saat itu. Yesus akhirnya dijatuhi hukuman. Iblis bekerja melalui Pontius Pilatus, melalui Herodes, dan lain sebagainya. Akhirnya Yesus harus disalib. Iblis ngerasa
menang kali ini. Iblis ngerasa menang kali ini. Ya, dan berapa kali Yesus berusaha untuk dibunuh saat itu, berusaha untuk dihabisi, disakiti dan lain sebagainya. Tapi Yesus nggak pernah mati, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia harus dicambuk, cambuknya dengan sebuah kail yang ketika nancap di badan Yesus saat itu, dagingnya Yesus terkoyak, bas. Tubuh Yesus terkoyak. Tapi justru dari bilur tubuh Yesus tersebutlah yang menyembuhkan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari ini sedang terbaring sakit dimanapun kau berada, entah itu di rumah sakit, entah itu mungkin di Wisma Atlet, atau mungkin di rumah, saya mau katakan bahwa Yesus tubuhnya sanggup menyembuhkan setiap kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Yesus terus dihabisi sampai akhirnya Yesus harus terpaku di atas kayu salib. Yesus terpaku di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, iblis ternyata salah langkah. Ketika salib Yesus ditancapkan di atas bukit Golgota, di atas bukit tengkorak, saya percaya saat itulah justru kepala iblis diremukkan. Ketika Yesus harus tersalib saat itu, Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan dengan sangat jelas bagi kita, setiap kita saat ini, Yesus tidak mati dibunuh. Yesus tidak mati dibunuh. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas segala apapun juga, sehingga maut tidak bisa berkuasa atas Yesus. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ini adalah sebuah rancangan Allah yang sangat indah bagi hidup setiap kita. Sebuah rancangan yang sangat besar. Ketika Yesus harus tertikam, ketika Yesus harus menderita dengan semuanya ini, ternyata ini sebuah rancangan dari Allah untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi saudara dan saya. Ternyata ini bagian dari sebuah plan Allah untuk menghancurkan iblis. Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai ke-14 mengatakan, ketika Yesus terpaku, surat hutang dosa yang mendakwa kita selama ini justru ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menang, iblis kalah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga ini yang saya bilang, pertarungan Allah melawan iblis tidak akan pernah menang. Sampai kapanpun juga, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada ceritanya iblis bisa menang melawan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada kabar baik buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya, setelah menebus saya dan saudara, hari yang ketiga Yesus bangkit. Hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan luar biasa sekali karena kebangkitan Tuhan Yesus inilah tidak sia-sia saudara dan saya menaruh iman, percaya, pengharapan kita kepada Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Yesus nggak bangkit, kita orang yang paling malang. Karena kita telah menaruh pengharapan kita, iman kita kepada orang yang salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus katakan dengan amat sangat jelas. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan boleh banyak, Nabi boleh banyak, tapi tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu sangat benar sekali kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu jalan yang sanggup menyelamatkan setiap kita, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada nama lain, tidak ada tokoh lain, tidak ada figur lain, tidak ada nabi lain, tidak ada Tuhan lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Wow. Dari sinilah iblis gak pernah dan tidak akan bisa mungkin menang melawan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang menjadi dasar iman setiap kita. Inilah yang jadi dasar pengharapan kita, Bapak Ibu. Dan beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dia yang boleh naik ke surga, dan kita percaya suatu hari kelak dengan cara yang sama Ia akan kembali lagi ke dunia ini. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, sebelum Ia terangkat ke surga, sebelum Ia naik ke surga, Ia meninggalkan sebuah pesan atau sebuah amanat yang sangat teramat penting bagi kita semua. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati atau kita sudah mendengarkan cerita kisah demi kisah dari kitab Kejadian yang sudah saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Saat kita sama-sama sudah melihat bagaimana langkah Allah selalu terdepan, bagaimana Allah selalu menang melawan iblis. Iblis tidak pernah punya chance, iblis tidak pernah punya kesempatan untuk bisa menang lawan Allah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita, jadilah bagian dari proyek kemenangannya Tuhan. Jadilah bagian dari proyek kemenangan Allah ini. Dengan apa? Dengan kita meneruskan apa yang menjadi amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya yakin dan percaya, ketika kita memberi diri kita dipakai oleh Tuhan, menjadikan semua bangsa, menjadikan orang-orang murid Kristus, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya engkau lagi berada di dalam proyek kemenangannya Tuhan. Engkau memaksimalkan kemenangan Allah dengan sangat luar biasa. Karena menurut saya teramat sangat sayang, Bapak Ibu Saudara, ketika pengorbanan Yesus, keselamatan kita hanya kita nikmati sendirian tanpa kita bagikan ke orang lain. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, engkau sudah melihat bagaimana Allah bekerja dahsyat. Engkau sudah melihat bagaimana Tuhan selalu berada pada kemenangan. Jadilah bagian dari proyek kemenangannya Tuhan. Ayo, kita lakukan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memilih untuk berada pada bagian proyek kemenangannya Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang menang. Engkau adalah orang-orang yang menang. Dan engkau dipakai Tuhan bikin iblis lebih gemetar, bikin iblis kehilangan nyali, kehilangan taring, kehilangan kuasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini yang juga menjadi panggilan dalam hidup saya. Ketika saya muda, ketika saya di usia ke-30 tahun, saya boleh menyerahkan diri saya, mengabdikan seluruh hidup saya, melayani Tuhan saya secara sepenuh hati dan sepenuh waktu. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya lakukan ini? Karena saya mau menjadi bagian dari proyek kemenangan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya nggak akan panjang-panjang lagi Bapak Ibu Saudara. Saya hanya ingin mengencourage setiap kita, supaya kita memiliki hati, kita memiliki semangat bersama-sama, gandengan tangan semuanya. Apapun kebiasaan kita, apapun talenta kita, siapapun kita, entah engkau adalah seorang profesional, engkau seorang karyawan, engkau seorang pengusaha, atau engkau seorang pendeta, siapapun kita bisa sama-sama bergandengan tangan.
menjalankan proyek kemenangan Allah. Kita lakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara siap? Amin. Kita sama-sama semuanya, saudara dan saya, kita sama-sama dipakai oleh Tuhan. Kita memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga kita akan melihat kemenangan ini semakin menjadi gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati.